I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Pictures on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini guna mengikuti proses belajar mengajar. Tak lupa kita kirimkan sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, karena hari ini adalah hari pertama kita bertemu, maka hari ini kita akan saling berkenalan kepada anak-anak semua. Nah, izinkan Ibu yang akan lebih dahulu memperkenalkan diri kepada kalian semua. Setelah itu giliran kalian semua untuk memperkenalkan diri. Sudah paham? Nah, baik. Nama lengkap Ibu Nurfaida BS, nama panggilan Ibu Ida, dan lahir di Makassar tanggal 7 Juni 2002 yang beralamat Manduruki 2 Lorong 1 nomor 13. Dan untuk anak-anak sekalian, saya membuka lebar-lebar pintu rumah saya untuk kalian bertamu. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu dulu. Sebelum memasuki materi yang mengenai objek fisik, geografi, serta kaitannya dengan kehidupan manusia, saya akan bertanya kepada anak-anak sekalian mengenai apa itu geografi. Ada yang bisa menjawab dan ada yang mau menjawab? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya, melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Bagus. Saya rasa anak-anak sekalian sudah paham apa itu geografi. Jadi, geografi secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala macam fenomena yang ada di permukaan bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, air, iklim, dan interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Sekarang kita akan mempelajari mengenai objek fisik, geografi, serta kaitannya dengan kehidupan manusia. Itulah tadi ilustrasi mengenai objek fisik, geografi, serta kaitannya dengan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu objek fisik, geografi, serta keterkaitannya dengan kehidupan manusia, dan mendeskripsikan objek manusia dalam geografi serta hubungannya dengan keberlangsungan hidup manusia, serta keterampilan dalam membuat laporan dari bentuk interaksi dari aspek fisik geografis dengan aspek sosial yang terjadi di muka bumi melalui literasi geografis secara kritis, kreatif, dan bersifat gotong royong. Pun poin penting yang akan kita bahas dari materi tersebut ini, yang pertama itu mengenai objek fisik geografi, keterkaitan objek fisik geografi dengan kehidupan manusia, objek manusia dalam geografi, dan bagaimana keterkaitan objek manusia dengan keberlangsungan hidup manusia. Poin yang pertama yang itu apa saja yang dimaksud objek fisik geografi. Secara umum,
Aspek fisik geografi merupakan aspek yang mempelajari semua fenomena-fenomena yang terjadi di atas permukaan bumi, yang secara natural atau alami. Keterkaitan objek fisik geografi dengan kehidupan manusia, yang meliputi semua gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik gejala alam yang berkaitan dengan litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Objek fisik geografi terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal manusia, di antaranya objek fisik yang berkaitan dengan biotik dan abiotik. Objek manusia dalam geografi. Nah, di Indonesia merupakan negara yang kaya akan objek fisik yang dapat dikembangkan untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Pada lapisan litosfer, potensi tambang, potensi perairan darat dan lautan, potensi cuaca dan iklim pada pemanfaatan lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang melahirkan beragam aktivitas penduduk diantaranya sebagai petani, nelayan, usaha tambak, pekerja tambak, pengelola perkebunan, ataupun pariwisata. Secara geologi, Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi tambang mineralnya. Begitu pula potensi objek fisik lainnya, yaitu perairan darat dan laut. Potensi tanah yang subur untuk beragam budidaya, pertanian, potensi iklim yang cocok untuk beragam penghidupan, serta kekayaan flora dan fauna sebagai negara yang dijuluki Samudra Khatulistiwa. Keterkaitan objek manusia dengan keberlangsungan hidup manusia. Interaksi yang baik manusia dengan lingkungan alam atau objek fisik dapat meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan, di mana objek manusia merupakan unsur yang sangat penting dan bermanfaat bagi objek fisik di lingkungan sekitar. Manusialah yang menentukan apakah objek fisik dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan ataukah justru dengan pengelolaan yang salah potensi objek fisik justru yang terdapat beberapa permasalahan dalam mengelola objek fisik potensial di Indonesia dengan keterampilan manusia yang dilengkapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengembangkan objek fisik secara bijaksana dan berkelanjutan pada berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Saya akan menampilkan ke anak-anak sekalian gambar mengenai keterkaitan objek fisik geografi. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You fall down. Adapun aspek fisik geografi. Aspek fisik geografi terkait dengan semua fenomena geosfer yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Adapun yang mencakup aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati secara langsung. Macam-macam aspek fisik geografi. Yang pertama itu aspek topologi, di mana aspek topologi yakni aspek yang terkait dengan bentuk permukaan bumi atau morfologi, letak atau lokasi wilayah, luas dan batas-batasnya yang mempunyai ciri khas tertentu. Aspek abiotiknya yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi, dan iklim yang ada di suatu wilayah. Aspek biotiknya yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur tumbuhan, hewan, manusia. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so
Adapun aspek non-fisiknya, yang pertama itu berkaitan dengan aktivitas dan pola hidup manusia atau kebudayaan. Ia dapat meliputi aspek antropologis, politis, dan hingga ekonomis. Dalam aspek sosial, manusia menjadi fokus utama dari kajian geografi. Analisis yang tertuju pada bagian pola penyebaran manusia dalam ruang. Keterkaitan antar perilaku manusia dengan lingkungannya juga menjadi fokus perhatian yang utama. Adapun macam-macam aspek sosial non-fisik geografi, yang pertama itu aspek sosial, yaitu aspek yang terkait dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Indonesia Raya bermaidan merdeka, Kepada sang pahlawan-pahlawannya, ragam budayanya semua kita punya, harus kita jaga serunya Indonesia. Aspek ekonomi, yaitu aspek geografi yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan kegiatan perekonomian lainnya. Adapun aspek budayanya yang berkaitan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Historipun pun namung badhe nyaosaken kae minggu kali dhateng paman Brojo Junto. Menawi jenengan juga paman kepengin saged menggadhah panorama. Adapun aspek yang terakhir yaitu aspek yang berkaitan dengan unsur pemerintahan yang berpengaruh di kehidupan manusia. Kalau kalian pilih saya janji saya akan berkata tidak pada korupsi. Tidak. 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 Apa? Saya nggak berbohong kan? Dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada anak-anak sekalian yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau ada pemahaman yang berbeda dengan Ibu sampaikan tadi? Saya persilahkan. Bagaimana cara menerapkan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari? Konsep dalam geografi di kehidupan sehari-hari antara lain adalah mengetahui jarak antar tempat dengan menggunakan konsep jarak, membandingkan karakteristik konsep diferensi, mengetahui lokasi suatu objek wisata dengan menggunakan konsep lokasi, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.